Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Gimana nih kabar Mas Bro semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat semua Mas Bro ya. Sebelum kita mulai reviewnya, yuk monggo yang belum subscribe channel kita, monggo di subscribe. Yang belum like, monggo di like. Yang udah sering nonton tapi belum subscribe, monggo ya subscribe Mas Bro. Yang udah subscribe, thank you banget. Yang udah dukung channel kita sampai detik ini, thank you banget. Yang udah sering nontonin di channel kita juga, thank you banget Mas Bro. Semoga kita bisa lebih bersemangat lagi untuk kontennya, dan saya pribadi juga lebih termotivasi lagi untuk kontennya kalau dukungan dari kalian itu oke ya. Dan belakangan ini alhamdulillah dukungan dari kalian cukup oke juga di channel kita, jadi kita bakalan review lagi nih satu produk. Nah, di depan kita ini ada satu produk Mas Bro ya, LED dye marker. Nah, seperti apa bentuknya? Kita lihat fisiknya dulu ya. Fisiknya kayak gini. Dia apa ya? Dari mereknya sih Light Force Performance Lighting. Nah, untuk barangnya seperti apa? Nah, ini dye marker yang biasa dipakai untuk di CRF, terus di KLX ya, di super moto itu Mas Bro. Nah, bentuknya dia seperti ini ya. Ini masih baru ya, sengaja belum kita lepas plastiknya karena biarin nggak lecet. Nah, dia ini dye markernya untuk low beamnya dia ada di sini, dan high beamnya ada di kanan kiri nih Mas Bro ya. Jadi kanan kirinya ini kayak tipe laser gitu dia, dan ini dia nyalanya putih dan biru. Untuk cahayanya dia low beam putih, high beam juga putih. Nah, dia fisiknya seperti ini ya. Bahan oke, aluminium full. Dia bukan plastik ya. Nah, sini ada emboss LF. Jadi dia Light Force LF ya. Nah, untuk kabelnya dia tersedia. Nah, ini karena mau kita bikin PNP di motor, jadi kita udah kasih soket ya. Kalau untuk kita kasih skun. Kalau untuk bawaannya dia nggak ada skunnya ya, polos ya Mas Bro ya. Nah, jadi ini untuk kabel kuning ini dia untuk senja warna biru, kabel hijau ini untuk senja warna putih, dan kabel warna putih ini untuk nyala low beam lampu utama ya. Dan ini ground massa, dan ini untuk high beam, dia nyala lampu jauhnya. Nah, jadi dia untuk groundnya cukup satu aja. Dan untuk lampu senjanya kalian bisa pilih mau biru atau putih. Ini kebetulan mau kita PNP-in, kita pilih yang biru. Nah, jadi dia tuh biasanya dipasang di headlamp model CRF gini Mas Bro ya. Nah, contohnya ya. Nah, seperti ini. Dia sudah ada frame-nya juga. Ini kemarin kita sedikit penyesuaian di headlampnya ya, karena headlamp batok, cover headlampnya ini bukan yang ori ya, dia yang KW. Sedangkan untuk framenya yang ini untuk yang headlamp ori ya. Jadi ada sedikit penyesuaian di sisi-sisi sininya, biarin si covernya dia bisa masuk. Jadi dia pemasangannya itu begini. Nah, seperti ini ya. Ntar dibaut, di sini ada dibaut. Nah, jadi nanti contoh terpasangnya seperti ini ya. Ntar kita lebarin lagi. Nah, jadi nanti terpasangnya dia seperti ini Mas Bro ya. Jadi nanti ini penyesuaian banget ya. Kita baut di sini, posisi bautnya juga kita rubah, dan ini kita lem pakai lem tembak ya. Yang penting dia bisa kepasang dulu karena memang dudukannya beda. Ini didudukannya ini khusus untuk headlamp ori ya. Jadi kita ngakalin. Nah, nanti kita juga bakalan review setelah terpasang di motor seperti apa.
untuk fullnya. Dan sekarang kita ngebahas untuk lampu daymakernya dulu. Oke, ini kita bakalan mau tes nyalanya ya Mas Bro ya, biar kita lihat nyala kuning dan nyala putihnya. Oke, ini kita bakalan tes nyalanya. Sebentar, kita siapkan dulu kabelnya. Nah, kita bakalan nyala untuk coba nyalain untuk senjanya dulu ya Mas Bro ya. Ini dia groundnya, cukup satu aja. Begini deh, nggak apa-apa ya, agak kebalik ya. Sebenarnya posisinya nggak seperti ini ya. Nah, ini dia bertindak sebagai ground untuk yang warna hitamnya. Bentar. Nah, hitam ini groundnya. Dan untuk lampu senja putihnya ini seperti ini ya. Nah, dia nyalanya seperti ini. Kalau untuk lampu senja warna putihnya, cakep sih, cukup terang dan tidak bintik ya Mas Bro ya. Cukup rata untuk cahayanya. Ini untuk senja warna putihnya, dan ini untuk senja warna birunya. Nah, senja warna birunya seperti ini. Nah, ini kebetulan mau kita pasang di motor kita sendiri ya, di Vixion Supermoto itu yang kemarin kita pakein billet. Sekarang kita mau coba pakein daymaker. Ini untuk nyala senjanya ya Mas Bro ya. Jadi dia bisa biru, bisa putih. Jadi kalian sesuaikan aja kalian mau pakai senjanya yang warna apa. Dan untuk low beamnya seperti ini Mas Bro. Dia low beamnya nyalanya cuma di tengah ini aja ya Mas Bro ya. Bukan kanan kiri. Ini untuk high beamnya. Nah, ini untuk low beamnya. Dan high beamnya dia seperti ini tuh. Jadi kalau high beam dia semua nyala dua-duanya ya. Nah, sedangkan untuk powernya sendiri di low beam ini, sebentar agak silau. Untuk di low beamnya ini dapat power di 6,6 watt ya Mas Bro ya. Kita setting di 14 volt. Anggap aja ini kondisi motor hidup ya. 6,6 watt ya. Sedangkan kalau high beamnya, low beam plus high beam, dia nggak bisa nyala high beam sendirian ya. Dia low beam plus high beam, dia nyalanya di 13 watt ya Mas Bro ya. Dia nyalanya di 13 watt. Jadi untuk low beamnya di 6 wattan, dan low beam plus high beam dia di 13 wattan Mas Bro. Dan kalau dia high beam dia nyala semua gini ya. Nah, oke, ini untuk nyalanya seperti itu. Kita mau tes dulu pakai lux meter ya. Kita bakalan cek untuk low beamnya dia dapat di angka berapa lux. Tapi sepertinya nggak perlu deh, nggak perlu kita pakai lux meter deh, soalnya nggak apa ya, nggak terang sih menurut saya pribadi ya. Buat gaya-gayaan aja sebenarnya untuk daymaker yang ini. Nah, kita langsung tes saja ya nyalanya ya untuk di depan jalan, biar lebih mempermudah dan mempersingkat waktu. Seperti biasa, kita persiapkan dulu tempatnya ya Mas Bro ya. Nah, kita kali ini mau arahinnya ke arah sana ya, karena ke arah sini ada mobil. Jadi kita nggak bisa maksimal dapat lebarnya. Kita mau arahkan di sini aja. Oke, mohon tunggu sebentar.
Oke Mas Bro, thank you yang udah mau nunggu proses kita seperti biasanya. Sekarang kita mau tes langsung ya nyalanya seperti apa. Kita sengaja nggak pakai lux meter ya, karena ya nggak perlu sih sepertinya untuk lampu ini kita pakai lux meter, karena nggak terang juga ya. Maksudnya nggak terang banget sih, standarnya daymaker lah. Nah, oke, ini untuk nyala lampu dekatnya ya. Nah, dia lampu dekatnya seperti ini. Ya nggak bisa diharapkan ya untuk intensitas cahayanya tuh ya. Kita memang pakai kayak gini nih biasanya untuk apa sih, gaya aja dah untuk di supermotonya. Jadi nanti ini tetap harus pakai D2 laser ya minimal untuk tambahan low beamnya. Dan ini low beam dan ini high beamnya. Kalau high beamnya sih sebenarnya agak lumayan sih ya. High beamnya agak lebih fokus ya tuh. Nah, jadi ini low beam. Nah, kita jarak dekat ya. Ini nggak terang sih kalau menurut penilaian saya pribadi ya, nggak terang sih. Nggak bisa diharapkan lah untuk low beamnya, tapi untuk high beamnya lumayan lah. Jadi kalau sekiranya mau kita setting untuk di motor kayaknya jarak segini deh. Jadi biar high beamnya bisa kita bantu untuk ngebantu cahaya di low beam ya Mas Bro ya. Jangan terlalu setting tinggi gini, kecuali lampunya terang kita bisa setting tinggi gini. Jadi high beamnya kita bisa buat nembak. Tapi karena ini lampunya kurang terang, nggak terang, bukan kurang terang, nggak terang. Jadi ya mungkin kita kalau mau setting lampunya di jarak segini lah untuk low beamnya. Jadi high beamnya kita bisa pakai juga untuk ngebantu lampu dekat ya. Biarpun nggak ngebantu banget tapi ya lumayan lah. Dan jelasnya nanti setelah terpasang di motor seperti apa, kita bakalan review lagi. Dan mungkin kita pribadi bakalan ada penambahan D2 laser untuk di motornya ya. Jadi untuk ngebantu di low beamnya, karena kita kalau mengandalkan low beamnya si daymaker ini nggak cukup banget. Kita paling ngandalin high beamnya ini juga bakalan kita jadiin untuk low beam ya. Cuma nggak tahu juga kalau nanti misalnya low beamnya kita bantu dengan D2 laser dan high beam tetap jarak segini, bisa juga. Gimana untuk jadinya nanti reviewnya lengkapnya setelah terpasang di motor nanti bakalan kita review ya Mas Bro ya. Oke, ini aja review dari kita untuk day marker yang ini ya, yang biasa dipakai untuk di supermoto ya. Kalau ada yang bilang terang atau gimana, ada yang di review dan kontenin terang ya, enggak sih, menurut saya pribadi enggak terang untuk tipe ini dan merek ini ya. Enggak tahu kalau untuk yang merek lain mungkin memang ada yang terang, tapi kita ini dapatnya enggak terang sih ya. Ini untuk lampu plus frame yang hitamnya tadi itu di angka 150.000 ya Mas Bro ya. Sudah satu set, satu paket. Nah, oke, ini aja review dari kita. Kesimpulannya untuk low beamnya kurang terang. Tapi untuk high beamnya ya lumayan lah kalau untuk ngebantu low beamnya ya. Tapi untuk kesimpulannya, untuk kalau kita andalkan ini sebagai penerangan lampu utama, not recommend ya. Nggak recommended karena kurang terang. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing, karena ini sebenarnya untuk mengupgrade tampilan aja sih ya di motor, bukan untuk mengupgrade pencahayaan, tapi hanya penampilan aja Mas Bro. Oke, segini aja review dari kita. Thank you banget yang udah nonton. Yang belum subscribe yuk monggo di subscribe Mas Bro, sebagai bentuk dukungan di channel kita supaya kita lebih bersemangat lagi untuk kontennya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kita HS Auto Lighting dan review selanjutnya. Thank you.